Nah, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, berikut adalah mengenai biodata saya. Nama komplit saya adalah Jafar Arif Yakin. Saya lahir di Bogor tanggal 22 Maret tahun 1962. Saya bangsa Indonesia, agama saya Islam, status saya nikah, kawin, tempat tinggal itu Jalan Kosambi nomor 10 di Kelurahan Bungo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Di situ tercantum nomor telepon rumah, juga nomor telepon genggam saya. Nah, sebelumnya saya tamat dari APP tahun 81 ya. Tahun 81, angkatan 81. Kemudian saya melanjutkan kuliah di UID, Universitas Islam Jakarta. Nah, pada saat tamat dari APP, saya bekerja di United Tractors, tepatnya 1 Juni 1987. Cukup lama ya, saya sejak kuliah sampai lulus, sampai mendapatkan pekerjaan cukup lama. Kemudian masuk di UT itu, pertama kali masuk di spare part selama 4 tahun, kemudian di service di training center 17 tahun, kemudian di corporate training center 7 tahun, dan di Human Capital dan Corporate University 2 tahun. Nah, saya pensiun di tahun 2017, tepatnya bulan Maret. Pada saat hari ulang tahun saya itulah saya selesai dari UT. Kemudian saya dipercaya oleh pimpinan untuk melanjutkan di yayasannya, yaitu PT Global Service Indonesia. Sampai saat ini sudah 3 tahun. Nah, apa yang membanggakan saya, apa yang membuat saya bangga tetap tidak pindah-pindah dari UT, salah satunya bahwa proses development, proses perkenalan, proses kedekatan kita satu dengan yang lain itu yang membuat saya tidak kemana-mana. Saya sebagai seorang Islam, pada saat saya akan pindah atau membuat sesuatu hal, itu saya biasanya melakukan proses yang namanya istikharah. Tapi dalam perjalanannya itu saya tidak diberikan oleh Allah itu untuk keluar dari UT. Jadi tetap saya di UT. Sampai akhirnya saya ketemu dengan adik-adik mahasiswa dan mahasiswa ini. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi dan saya lupa nih, sorry terlambat. Terima kasih Pak Bu Wikan dan para dosen-dosen yang lainnya. Ya, selamat kenal, selamat berkenalan dengan Jafar. Kemudian kembali lagi ke materi ini, adik-adik mahasiswa. Alat ini cukup besar ya, bisa dibayangkan tinggi badan kita dengan tinggi badannya ban itu kurang lebih setengahnya. Jadi kalau kita udah kegiles dengan ban ini, ya Allah, udah gepeng ya. Jadi kita harus hati-hati dalam proses bekerja di ranah pekerjaan seperti ini. Dan kemudian Komatsu 730 ini pertama kali ada di Indonesia. Itu di launching di tahun 2003. Nah, yang bertanda warna merah itulah saya ada di sana ya. Warna merah itu saya waktu itu jongkok di bawah, bisa ditengok nih adik-adik semuanya bawah. Ini saya di sini ya, ini saya ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini salah satu yang membahagiakan saya juga. Ini istri saya, ini anak sulung saya, anak kedua saya, anak ketiga saya. Kebetulan ini foto cukup lama, sudah lama, ini sudah lulus, tinggal ini yang masih semester 3. Kebetulan ada di luar kota, ya, di Unbrau tepatnya. Nah, ini pada saat wisuda setahun setengah yang lampau, fotonya sudah berbeda, ini saya ubahnya udah mulai banyak nih, ya kan? Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini isi saya. Demikian perkenalan dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Baik, saya masuk tempat pekerjaan saya. Tadi dikatakan bahwa tema yang saya usung di sini adalah dari dunia sekolah, dunia kuliah, sampai dunia kerja. Nah, persembahan dari kami, PT Global Service Indonesia, United Tractors Group. Dari dunia remaja, atau dunia sekolah, dunia kampus, sampai ke dunia kerja. Nah, sebelum kita mulai, saya minta adik-adik untuk
menyampaikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, silakan berdiri adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maaf. Kita bersama Indonesia bersatu. Di tanahku berkeluarga bangsa ku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku merdeka yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, merdeka Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku merdeka yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih bagi mahasiswa dan musisi APP sudah melantunkan lagu Indonesia Raya. Lanjut ke materi berikutnya. Jadi setelah saya tangkap bahwa saya pelajari bahwa saat ini di dunia ini ada 6 generasi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Yang pertama adalah generasi tradisional namanya, yaitu yang lahir pada tahun 1922 sampai dengan 1945, atau biasa disebut dengan bapak-bapak atau ibu-ibu veteran. Kemudian dilanjutkan dengan baby boomers. Baby boomers ini lahir tentang waktu tahun 60-an. Kemudian generasi X tahun 61 sampai dengan tahun 80. Kemudian milenial tahun 81. Generasi Z, nah ini nampaknya mahasiswa-mahasiswi inilah tahun 1995 sampai 2010 ya. Dan terakhir ada generasi Alpha. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Generasi Z, yaitu kelahiran tahun 95 sampai dengan 2010 ini, itu adalah generasi Y ya, di mana teknologi berkembang. Jadi pola pikirnya ini kalau saya amati, itu cenderung serba ingin instan. Pokoknya semua cepat jadilah gitu. Nah, dan semua itu tergantung dari teknologi. Ya, mereka tuh mementingkan namanya popularitas dari media sosial yang mereka gunakan. Kenapa demikian? Rasanya kalau mereka tidak menggunakan gadget itu, mereka nggak nyaman. Jadi dari tempat tidur, ya kan? Contohnya anak saya aja dari tempat tidur, mau kemana itu handphone nggak pernah lepas dari tangannya. Mentang-mentang namanya handphone ya, jadi nggak lepas gitu. Nah, baik, beranjak berikutnya adalah kenapa sih masa SMA itu adalah masa yang paling indah? Ini secara psikologis bahwa saya merasakan waktu itu juga masih muda ya, merasakan SMA, bahwa di sana itu tidak ada rasa beban, nyaman-nyaman aja tuh. Ya, jadi kalau apa-apa tuh ya nyaman aja, udah suka-suka hati gue gitu judulnya. Kemudian kalau saya lagi senang sama cewek tuh, nah pertama kali itulah SMA, masa akhir baliknya saya. Nah yang ketiga, masa di SMA itu adalah masa kita banyak kawan ya. Saya tuh kemana-kemana tuh kawan saya senang gaul. Kalau ke sana, ke sini, sama ke kakak kelas maupun adik kelas. Itu saya dikenal. Kebetulan saya di Kota Bogor, saya di SMA 1 ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di Bogor ada nggak nih di antara mahasiswa-mahasiswa APP nih? Semoga ada ya. Jadi kalau ada tamatan SMA 1, guru-gurunya tuh, kebetulan guru BK-nya saat ini adalah kawan sekolah saya, Ibu Deti namanya. Kemudian yang keempat adalah masa transisi. Masa transisi apa di sini? Masa transisi antara saya udah dewasa dan tidak gitu loh. Kenapa tidak dewasa? Bisa jadi pada saat jenjang transisi kita untuk masuk ke tempat kuliah, itu si
si A itu atau si B ini, dia jiwanya masih jiwa SMA yang dibawakan oleh dia. Makanya masa transisi ini adalah menjadi masa yang paling penting bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada 4 tahapan ya, adik-adik semua. Saya katakan ini adik-adik atau mahasiswa atau kalian ya, karena adik-adik mahasiswa ini adalah udah bukan anak saya lagi, tetapi adalah levelnya udah level adik-adik APP ya. Saya sebutkan adik-adik mahasiswa aja. Nah, apa sih bedanya kuliah dan sekolah itu? Kalau saya tengok dari pengalaman yang ada, bahwa pada saat kita kuliah itu kelas dan kawan tidak selalu tepat loh. Tidak selalu tetap. Misalnya, saya waktu itu kuliah manajemen produksi. Ternyata ada level di atas saya, kakak kelas saya yang udah 1 tahun, dia tidak lulus dan materi kuliah itu, dia mengulang. Ya ketemu sama saya, oh ternyata kuliahnya begini ya, saya bilang gitu. Nah, usahakan ya, adik-adik ini konsentrasi, jangan sampai ada yang mengulang. Usahakan cum laude semua. Jadi, begitu semester 1, semuanya harus lulus. Nggak boleh nggak ada yang tidak lulus. Ya. Kemudian yang kedua, ini fleksibilitas dalam mata kuliah. Fleksibilitas dalam mata kuliah maksudnya adalah apa? Kita minta dosen pembimbing tuh yang nomor 3. Pak, saya mau ngambil materi kuliah ini, SKS-nya sekian. Pas nggak Pak dengan minatan saya atau dengan kompetensi saya, dengan IQ saya dan sebagainya. Jadi adik-adik mahasiswa ini berdiskusilah dengan dosen pembimbing kita. Carilah dosen pembimbing yang benar-benar bisa membuat kita ini nyaman. Kenapa? Disitulah tempat adik-adik untuk bisa curhat, untuk bisa memberikan argumentasi, sehingga kita bisa dengan lebih baik dan tepat untuk bisa lulus kuliah dari APP itu. Nah, yang keempat, adik-adik itu harus banyak baca, ya. Nah, jeleknya lagi, mahasiswa yang terdahulu itu jarang sekali mereka membaca. Justru dengan membaca inilah kita akan semakin maju. Kenapa? Contoh ya, ini pengalaman saya pribadi. Pada saat saya kan diinstruktur waktu di UT itu. Jadi kalau saya tidak membaca buku, tidak membaca shop manual, tidak bisa membaca operation maintenance manual, tidak membaca referensi luar atau referensi dalam negeri, bagaimana saya bisa memberikan materi kuliah? Padahal yang dibutuhkan oleh pegawai itu adalah sesuatu ilmu yang berbeda dengan pekerjaannya mereka. Nah, itu ya. Yang terakhir adalah nanti nih di ujung selesai kalian di semester 5 atau 6, itu harus membuat penelitian ilmiah atau skripsi. Nah, jangan sampai tidak masuk di dalam materi research ya, metodologi riset. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Waktu saya di APP dulu, saya dinilainya A loh. Nah, dulu itu oleh Pak Mulyono. Pak Mulyono itu sekretarisnya Pak Alwi almarhum. Pak Mulyono pun sudah almarhum. Jadi skripsi saya itu biasa teman-teman itu 80 lembar, saya itu 150 lembar, bayangkan. Karena saya perfect. Jadi kemudian saya ngambil namanya manajemen produksi ya. Itu sampai Pak Mulyono mengatakan kepada saya, Pak Jafar, bagaimana kamu bisa membuat skripsi ini dengan seperti ini, dia bilang gitu. Saking bangganya beliau. Saya katakan bahwa salah satu poinnya adalah saya nomor 4 tuh, banyak referensi dan belajar sama senior. Nah, senior itulah yang mereka sudah bekerja, sudah lulus. Kebetulan saya sering pulang pergi naik kereta. Di situ saya belajar bagaimana membuat skripsi yang baik dan benar, yang benar-benar nampol, sehingga berdampak terhadap kuliah saya, berdampak kepada penilaian saya di ujian skripsi, dan pada saat saya bekerja. Nah, inilah menjadi poin penting ya. Jadi adik-adik semua harus benar-benar coba dalami dan pahami benar 5 poin ini, supaya adik-adik bisa paham kenapa adik-adik itu kuliah. Ya, baik, saya lanjut. Nah, saya setelah adik-adik paham bahwa sudah sekarang tiba saatnya bahwa adik-adik itu bukanlah seorang anak SMA lagi, tapi sudah masuk ke ranah kuliah. Jadi seorang mahasiswa yang notabene sudah bisa diajak untuk bergaul, berdiskusi. Nah, disinilah saya akan mengenakan namanya masa menjadi bekerja. Dunia kerja judulnya ya.
atau dunia industri. Nah, tadi dikatakan bahwa zaman saya baby boomers selalu bangga dengan apa yang sudah diraihnya dulu dan sampai sekarang. Nah, saya bangga sekali dengan United Tractors, tempat saya 30 tahun ada di sana. Sekedar adik-adik tahu bahwa UT itu seperti apa sih? Nah, UT ini adalah salah satu anak usahanya Astra, khusus di bidang alat berat. Silakan saksikan video tayangannya. The sound, silence of God. We're cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine and the curtains are like the 4th of July. You swore to me I'm not, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. So I met up with some friends at the edge of the night at a bar of 75. And we talked about how our parents will die. All I gave was some wine. But I'd like to think I can cheat it all to make up for the times I've been cheated on. And it's nice to know when I was left for dead, I was found and I don't know these tricks. I am not the ghost you are to me. If you're lost and alone, know you're sinking like a stone. Carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground and carry on. Oh, my head is on fire, but my legs are fine. After all, they are mine. Lay your clothes down on the floor. Close the door, hold the phone. Show me how. No one's ever gonna stop us now. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, itulah salah satu perusahaan terbaik di Indonesia, United Tractors. Jadi kalau adik-adik nanti tamat dari kuliah, carilah perusahaan yang benar-benar mapan dan tahu mau dibawa kemana tuh perusahaan. Jadi jangan asal jadi ya, artinya kita harus tahu mau diarah kemana saya ini bekerja. Nah demikian juga adik-adik pada saat masuk di APP ini harus tahu, selesai saya tamat dari APP ini harus kemana.
kenapa saya pilih APP gitu loh. Kenapa saya tidak pilih yang lain? Jangan sampai APP ini jadi nomor 2 atau nomor 3. Itu harus menjadi konsentrasi kita. Jadi, salah satu objektif kita untuk kuliah di APP adalah kenapa saya ambil APP waktu itu? Karena saya mendapatkan informasi bahwa industri saat itu adalah industri di tahun 80-an itu membutuhkan level superior, level managerial middle. Nah, kenapa demikian? Karena saya banyak diskusi dengan orang-orang dewasa yang waktu itu di atas saya, di mana mereka notabene adalah tamatan dari APP. Kenapa? Mereka udah menjadi orang waktu itu, udah menjadi manajer di Krakatau Steel, udah menjadi GM di Indosemen waktu itu, banyak sekali. Sehingga saya pilih APP menjadi kunci. Ternyata saya ingin jadi orang pabrik waktu itu kan. Nah, itulah yang membuat saya kenapa saya pilih APP. Oke, saya lanjut. Nah, saat Perang Dunia Kedua berakhir, kemudian Jepang itu kan hancur ya. Yang pertama ditanyakan oleh Perdana Menterinya apa? Berapa orang guru yang hidup? Jadi yang ditanya adalah bukan orang apa-apa, tapi guru. Guru, berapa orang guru yang hidup? Nah, disitulah mereka membangun. Jadi betapa pentingnya seorang guru bagi bangsa Jepang waktu itu. Nah, adik-adik kenal namanya Toshiba atau Matsushita. Nah, Matsushita itu mengatakan bahwa first we make people, then we make product. Jadi Matsushita ini salah satu penemu produk Toshiba ya. Itu mengatakan bahwa yang dicari pertama adalah orangnya dulu. Kemudian baru kita bikin produknya. Ini kata kunci. Jadi, kenapa people itu menjadi penting bagi suatu perusahaan? Juga dari UT, kenapa people, proses, dan infrastruktur? Ingat ya, PPI ya. Yang pertama bagi UT itu adalah, bagi Astra adalah people dulu yang dikembangkan orang itu. Jadi sejauh people-nya itu nggak nampol, yang akan bisa. Nggak akan bisa sebesar ini. Jadi emang benar bangsa ini adalah bangsa yang people-nya harus benar-benar matang. Kalau people-nya itu hebat, produk gampang kita buat. Jadi paling sulit itu adalah membangun orang. Ya, nih ingat adik-adik adalah calon pemimpin masa depan. Nah kemudian aset itu hanyalah possibility, but people is make happen. Jadi apapun ceritanya orang dan orang. Ya, ingat itu. Orang, dan orang. Oke, adik-adik ya. Saya lanjut. Kata kuncinya adalah orang untuk membangun suatu perusahaan atau adik-adik bekerja di mana. Kalau orangnya itu nggak solid, nggak bagus, nggak paham atas tujuannya mau mencapai perusahaan itu apa, tujuan belajar di APP itu ngapain, jangan harap. Kalau cuma pengen main-main aja gitu, nggak bisa. Ya, sayangnya orang tua ya belum ngeluarin duit buat kalian semua. Nah, ini generasi yang terakhir yang saya ikuti, bahwa ini, ini saya di sini ya, ini anak APP nih. Dulu adalah bidangnya sumber daya manusia, sekarang di APP udah nggak ada. Ini orang keuangan. Jadi pertama kali orang youth GSI itu cuma saya sama Pak Dasril nih. Sama ini, Pak Dominik. Nah, bertiga nih. Kemudian ada satu Pak Jamiran namanya. Kemudian saya rekrut lagi nih, Amanah sama Restu. Kenapa? Perusahaan saya membutuhkan orang sumber daya manusia dan orang keuangan. Koproduksinya kan ada saya. Salesnya saya cari, nggak ketemu-ketemu. Karena kita jualan orang, ya kan? Nah, ini salah satu kebanggaan saya. Sampai saat ini, saya udah duduk manis aja nih kalau udah ada berduanya bekerja. Karena mereka sudah ahli di bidangnya ya. Saya terima kasih kepada APP yang sudah membangun mereka. Nah, lanjut adalah tadi dikatakan masuk ke APP itu, adik-adik itu harus punya tujuan. Mau kemana saya selesai dari APP ini? Jadi adik-adik harus punya target, next target, next level. Ingat ya, catat nih. Target kalian setelah kuliah ngapain? Level Anda mau di posisi apa? Yang terakhir adalah landscape. Landscape itu untuk adik-adik keluar dari APP harus ngapain? Tentunya harus ada kompetensi harus dimiliki. Ya, ingat catat lagi nih ada SKA, skill, knowledge, dan attitude.
Tiga inilah dikatakan dengan kompetensi. Jadi tidak cuma skillnya doang. Ahli, saya katakanlah ahli di bidang logistik. Nggak bisa. Knowledge-nya harus kuat nih. Attitude-nya harus bagus. Nah, pengalaman lagi saya cerita. Ada beberapa lulusan APP, saya ceritakan di awal lah ya. APP itu waktu saya masuk sampai dengan saya pensiun, itu paling banter 45 orang loh. Nggak ada APP itu 45 orang cuma. Akhirnya dengan saya ada di yayasan itu, saya panggil tuh, saya kerjasama dengan Pak Wimbo, dengan Bu Wika, Bu Yevita, Bu Erika, saya nggak sebut namanya satu Pak Cahyo, semuanya lah tuh, Pak Ari, maaf ya ibu dosen yang lainnya. Akhirnya sekarang tuh 40 orang di APP, anak-anak APP yang ada di Global Service Indonesia, kerjanya tuh ada di United Tractors, kerjanya ada di Traktor Nusantara, ada di PAMA, ada di UTE, banyak. Jadi silakan lihatlah Astra Group itu kerja usahanya apa aja. Ada 40 orang. Nah, terakhir yang saya tangkap tuh tinggal 30. Kenapa? 10 orang pada kemana? Udah pindah. Karena sudah ininya banyak nih gitu. Ilmunya, skill, knowledge-nya udah bagus. Pindah mereka. Saya bilang alhamdulillah mereka pindah. Ini menjadi batu loncatan bagi mereka untuk bisa mencapai cita-cita luhurnya. Nah, disitulah saya bangga dengan anak-anak APP. Nah, permasalahannya, yuk kita bangun sama-sama nih, adik-adik semua. Dan tidak mudah kan untuk masuk APP itu. Nah, ya. Jadi, empowering you to the next landscape. Anda mau langkah kemana tuh? Setelah Anda nanti udah masuk next target, next level, dan next landscape. Harus punya alur kehidupannya. Nah, dunia saat ini tadi dikatakan bahwa generasi adik-adik semua ini kan generasi yang luar biasa ya, instan semua. Tadi dikatakan United Tractors pun sudah mengalami resesi berkali-kali, ya. Tapi kenapa mereka bisa eksis? Jawabannya cuma satu, inovasi. Merubah mindset, merubah pola, merubah pemikiran. Saya harus berubah, ya. Contoh, tengok. Bagaimana judulnya nih Nokia yang kayak gini, ya Nokia yang namanya dulu, mungkin adik-adik nggak ada lah waktu lahir nih. Ini tahun 80 berapa nih, masih kecil-kecil adik-adik itu. Sekarang udah lewat, udah nggak ada lagi Nokia model gini. Karena sudah kalah dengan iPhone, kalah dengan Android. Hilang. Ya, hati-hati nih. Di APP, kalau kita nggak merubah diri, ilmu kita nggak baca referensi lebih jauh, lebih banyak, ketilep kita. Nah, bagaimana 7-Eleven? Habis. Kenapa? Tergerus oleh zaman. Di sini kuncinya namanya inovasi. Jadi saran saya adik-adik pun harus punya inovasi walaupun dalam proses belajar. Ya. Siapapun juga harus inovasi, harus merubah diri. Nah, bagaimana dengan Glodok? Habis juga. Saya datang kemarin ke ITC di Cempaka Putih. Itu yang di lantai 4, lantai 5 itu cuma 1, 2, 3 toko aja. Yang parkir pun mobil-mobil nggak banyak yang parkir. Sedih saya, ya. Saya ke sana itu sekitar 6 bulan yang lampau. Nah, bagaimana dengan Lady Jack, Blue Jack, Jager Taksi, Uber, Grab, Gojek? Yang eksis saat ini cuma Gojek dan Grab aja tuh. Yang lainnya terbenam. Ya. Bluebird eksis. Kenapa? Melakukan inovasi dia Bluebird. Dikerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan Grab. Nah, itu salah satu kolaborasi. Ya. Nah, bagaimana dengan Airbnb, hotel-hotel dan sebagainya dengan pandemi seperti ini? Ya banyak ketilep, habis. Banyak hotel-hotel mewah pun luar biasa, ya. Jadi yang punya hotel sekarang bermacam ragam inovasi yang mereka lakukan. Contoh di TV banyak kan, bahwa mereka untuk menarik perhatiannya, contoh Thailand Air. Mereka bikin restoran di mana tempat duduknya tempat duduk pesawat. Itu kan mahal, tempat duduk pesawat. Dibikin kursi sama dia untuk bisa makan-makan. Luar biasa tuh, Thailand Air. Ya. Oke, saya lanjut. Nah,
Bagaimana dengan koran? Sekarang adik-adik baca koran kan pakai detik.com. Baca di koran yang viral ini itu langsung selesai. Ya kan? Jadi Metro Bogor masih ada nggak nih? Merdeka masih ada nggak? Ya, setahu saya sih Investor Daily, Bisnis Indonesia masih eksis nih. Ya, Suara Pembaruan masih eksis juga. Jakarta Post masih eksis. Tapi sudah ganti dengan digital. Ya, digital sekarang semua itu. Luar biasa digital. Nah, tekstil Tanah Abang. Ya kan? Tanah Abang kan tempatnya tekstil Asia Tenggara. Sekarang udah online, semua orang belanja. Sedih saya. Jadi kalau kita mencari toko di mana cukup pakai pakai digital, pakai Shopee kah, pakai Tokopedia kah, pakai apa kah, bisa langsung tahu harganya sekian. Waduh, jadi kita nggak bisa dapat untung banyak tuh judulnya, karena satu dengan yang lain bersaing, ya kan? Tetapi tentunya tidak semuanya bisa mulus, ya kan? Karena khawatir juga kalau kita itu ditipu, ya kan? Fisiknya bagus, begitu barang yang datang ke tempat kita orderan, belum tentu sesuai dengan aslinya. Hati-hati juga ya, adik-adik ya. Nah, si Unyil, mesti ingat nggak dengan film si Unyil? Atau adik-adik mesti nggak enak zamannya. Oh, nah, apa kunci sukses bahwa si Unyil bagus atau tidak adalah dari modal likes. Kalau kita di likes banyak, berarti, berarti bagus nih, kan gitu ya judulnya ya. Itulah zaman sekarang. Jadi film atau foto atau apapun juga orang berlomba-lomba untuk eksis. Penilaiannya dari mana? Dari likes-nya tadi. Muncul bisnis baru, YouTuber, bikin konten, ya kan? Ternyata konten itu pun menghasilkan uang rupanya. Nah, adik-adik pun kalau dalam berbisnis ini harus merubah pola pikirnya. Kan udah orang digital semua nih. Anak-anak APP sekarang 400-500 orang ini. Ya, jadi benar-benar harus mindsetnya benar-benar harus berubah. Contoh di marketing adik-adik bagaimana mempromosikan APP di luar. Kalau saya di UT, kalau APP nih Pak Jafar nih katanya. Saya bangga, kenapa? Trademarknya ada di saya. Jadi kalau adik-adik udah masuk berarti Jafar tuh yang dikunci. Jafar tuh anak APP-nya kurang, kerjanya gini-gini. Wah, nama saya tuh udah. Jadi kalau ada positifnya sih ya, bahwa teman-teman UT itu atau teman-teman AMC itu, kalau dalam APP, wah anaknya Pak Jafar nih, gitu. Ya, karena apa? Saya 40 orang udah saya masukin. Semoga tahun depan atau 4 tahun lagi saya masih tetap eksis ya, insya Allah doakan ya. Lanjut. Saya lanjut aja bahwa intinya kalau adik-adik tidak beradaptasi dengan dunia yang ada saat ini, maka judulnya tergerus oleh zaman. Contoh tadi udah ada contoh ya, 7-Eleven, Nokia, kemudian Glodok, Tanah Abang, si Unyil. Unyil sekarang sudah berubah, mau bikin kartun dia. Nah, apa sih profesional idaman itu? Judulnya adalah semua orang nih dalam hatinya. Satu lagi, sorry. Adik-adik harus belajar bahasa Inggris. Ya, walaupun bagaimana bahasa Inggris itu menjadi penting. Kenapa? Saya bisa diskusi itu ya karena kebetulan ya cukup lumayan lah Inggrisnya ya. Jadi pada saat ketemu dengan orang Jepang, ketemu dengan orang Amerika, pada saat berbisnis itu kan saya di training center. Nah, kalau kita nggak pandai-pandai dalam berbicara bahasa Inggris atau membaca bahasa Inggris, mana bisa saya diskusi sama mereka. Betul nggak? Ya, oke ya. Ingat ya, les bahasa Inggris. Entah bagaimana caranya. Kan kalian udah anak-anak zaman yang luar biasa nih. Yang elektroniknya, penggunaan gadgetnya udah luar biasa hebat. Jadi, kembali lagi di sini ada everybody wants to change the world. But nobody wants to change. Artinya omong doang nih. Saya pengen merubah dunia, tapi dirinya sendiri nggak mau merubah. Itu lagi. Jadi dengan kata lain, bukakanlah pintu hati untuk bisa merubah diri.
Tidak ada kata terlambat. Oke, semangat ya. Lanjut. No one is born a great cook, only learns by doing. Artinya, nggak ada seseorang yang pandai memasak, kecuali learning by doing. Baca buku sana, baca buku sini, belajar sama orang sana, belajar sama orang sini. Jadi seorang yang profesional itu, satu ya, nanti di akhir akan saya sampaikan, bahwa kunci mata hatinya terus dibuka. Jangan kopeh kata orang Belanda. Ya, jangan keras kepala. Oke? Belajar. Ngambil ilmu dari dosen, ngambil ilmu dari kakak kelas, dari adik kelas, baca buku, sering ke perpustakaan. Oke? Nah, never give up. Ya, jangan menyerah. Nih, contoh tikus saja dia tahu nih mau kejepit, kasih helm sama dia, ya nggak? Ilustrasi. Jadi harus persistence ya. Kemudian ini cerita mengenai Melissa Pu. Melissa Pu ini adalah anak kecil, salah satunya dia waktu itu membuat grup mengenai environment ya. Jadi ada apa namanya for government apa lupa saya singkatannya, bahwa ia pokoknya environment untuk supaya tidak ada polusi. Sampai dia bikin iklan tuh. Ini contoh iklannya dia ke Presiden Amerika ya. Ini bangsa waktu itu Presiden siapa? Lupa. David. Presiden saya lupa saya nama presidennya ya. Bahwa dikatakan dear Presiden, please will you do something about pollution, dia bilang gitu. I want to live till I am 100 years old, dia bilang gitu. Bayangkan. Ya, Mr. President, you ignore this letter, dia bilang gitu. We will all die of pollution. Please help Melissa Pu ya. Umurnya waktu itu 9 tahun. Dia tinggal di Tennessee. Ya. Bayangkan seorang gadis kecil usia 9 tahun, dia pengen hidup 100 tahun lagi. Akhirnya dia dikabulkan. Ya, kabulkan. Nah, kemudian saya masuk ke ranah etos kerja tinggi. Nah, kebetulan ini ada pekerja mekanik. Tentunya adik-adik bukan menjadi seorang mekanik, tapi lebih banyak nanti bagian kecil, terutama orang logistik nih ya. Ini lebih banyak ke bagian bagaimana menyiapkan spare part-nya. Nah, kalau adik-adik tidak tahu bagaimana kerja alat ini di lapangan seperti apa, polanya seperti apa, itu bagaimana kita bisa mengetahui stoknya seperti apa, itemnya seperti apa. Nah, bagi adik-adik yang marketing, bagaimana saya bisa jualan, ya kan? Bagi anak-anak yang ambil jurusan piwar, bagaimana saya bisa mengimpor ini barang? Kan ada aturan mainnya juga untuk mengimpor barang segede gajah ini kan? Nah, besi semua nih judulnya, gitu loh. Jadi APP mah pasti banyaklah terikat untuk bisa kontribusi di dalam pengadaan sampai dengan barang ini bisa dijual. Itu dia lebihnya APP ya. Bangga si Jafar ya. Nah, kemudian saya lanjut bahwa untuk apa sih Anda masuk APP? Nah, ini Pak Dedi menjadi PR bagi mereka untuk menulis, ya Pak ya. Saya minta kepada adik-adik kelas itu untuk apa Anda menuntut ilmu di APP dan apa jurusan yang Anda akan ambil. Kemudian cita-citanya akan menjadi apa setelah lulus dari APP. Ya, catat tuh. Kemudian bagaimana untuk meraih cita-cita tadi. Ya. Dan terakhir, ke perusahaan mana mereka akan memilihnya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Awal tadi dikatakan oleh saya bahwa kita harus benar-benar fokus mau dibawa kemana sih saya ini untuk kuliah di APP. Akhirnya jangan asal lulus. Asal lulus rugi waktu. Orang tua juga rugi, ngabisin duit. Apalagi yang merantau nih. Yang jauh di sana, belum ngekosnya, belum makannya, belum ininya, belum itunya. Tapi lulusnya pas-pasan. Ya nggak bisa. Nggak akan bisa jadi orang. Salah satu tangga untuk bisa menjadi orang itu adalah
kompetensi, skill, knowledge, attitude tadi. Ya, ingat ya, untuk apa Anda menuntut ilmu di APP? Itu menjadi penting dan genting. Nggak ada cerita, ya. Nggak ada cerita bahwa kalian itu tidak punya passion. Harus punya passion, harus punya cita-cita, harus menuliskannya dalam bentuk tulisan, apapun ceritanya. Nanti saya akan sampaikan di akhir presentasi saya. Saya lanjut. Ini camkan nih, menjadi PR bagi teman-teman, bagi adik-adik semuanya. 400-400-nya, 500-500-nya yang hadir di sini harus menulis dan ngirim nanti ke Pak Dedi. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian dalam hal adik-adik akan untuk mencapai cita-cita tadi, apa yang bisa saya lakukan? Ya, ke perpustakaan kah? Belajar sama orang kah? Belajar bahasa Inggris kah? Belajar berkelompok kah? Belajar berorganisasi kah? Tapi ingat fokus. Saya harus lulus dengan nilai A. Saya harus cum laude. Begitu pola pikirnya. Lanjut. Nah, ini kembali lagi mengenai karakter. Apa sih karakter? Karakter itu dimulai dari niat, ya. Kalau kita punya niat, karakter itu kan yang kita tanamkan bukan karakter karena ibunya, bapaknya begitu, tidak. Tapi sebetulnya karakter itu diciptakan karena niat. Niat itu ada dalam hati. Saya mau merubah diri apa enggak? Ya. Dari niat masuk ke pikiran kita. Dari hati masuk ke pikiran. Ya, ingat itu. Dari pikiran ada dirasa, oh iya, ya, saya harus tamat dengan nilai cum laude, misalnya gitu. Dari rasa harus ucapkan apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu harus ucapkan. Kan gitu. Kenapa? Maaf nih bagi non-muslim, kalau muslim kan kalau membaca Al-Quran harus dibaca, jangan di dalam hati. Supaya ada feedback, big pressure judulnya. Kalau kita mengucapkan itu pasti ada telinga kita mendengarkan. Ini secara psikologis mungkin Bu Wikan akan bisa menjelaskan. Kenapa sih segala sesuatu ini harus diucapkan? Supaya telinga kita mendengarkan. Maaf. Nah, kemudian harus ada yang perbuatan dalam implementasi sehari-hari. Seperti apa? Nah, terakhir menjadi kebiasaan. Nah, jadi kalau dari niat, dipikirkan, dirasakan, diucapkan, dilakukan, dan menjadi kebiasaan. Ujung-ujungnya apa? Menjadi budaya. Jadi budaya itu adalah menjadi karakter kita. Kenapa demikian? Dimulai dari keluarga kecil tadilah karakter itu dibangun. Dari mana? Dari niat tadi. Nah, nanti adik-adik ini kalau berumah tangga, niat berumah tangga mau ngapain? Itu harus dibangun bersama. Ya, ingat, semua dimulai dari niat. Nah, contoh, tadi budaya atau ujungnya adalah karakter. Di Jepang ini salah satu contoh ya. Tanggal 11 Maret 2011, ini ada gempa. Sebelah kiri ini. Rusak kayak gini jalan. Bayangkan, 6 hari kemudian udah kayak gini. Artinya apa? Jepang tuh luar biasa. Fokus dianya. Karena orangnya tadi benar-benar mempunyai niat untuk membangun negerinya. Tadi dikatakan people. Orang Jepang tuh pada saat Perang Dunia ini ditanya oleh kaisarnya adalah berapa orang guru yang hidup. Bayangkan ya. Sekali lagi, berapa orang guru yang hidup. Nah itulah, gurunya juga mengembangkan, si mahasiswa juga serius. Jadi di Jepang kayak gini sekarang ini. Ya. Bayangkan kita 75 tahun merdeka tuh. Jepang berapa lama tuh kayak gitu? Ya. Cuma 6 hari, bayangkan. Nah, ini dinasti Ming. Ini mulai dari tahun kuda gigit besi, ya dibangun, akhirnya yang dikenal adalah dinasti Ming. Ini sebetulnya diawali dalam rangka menjaga serangan musuh oleh, kan banyak loh negara Cina waktu itu, musuh-musuhnya banyak menyerang, akhirnya dijagalah dengan tembok raksasa ini. Yang dikenal oleh kita saat ini adalah dinasti Ming lah yang membuat ini tembok Cina ini. Nah, ini tadi fotonya masih sama, ini Profesor Idaman, ya adik-adik semua.
saya masuk ke yang namanya kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kita tengok di sini. Sorry ya. Geheng. Tapi nggak apa-apa. Saya lanjut aja. Ini ada videonya. Nggak bisa play. Jadi dia ceritakan bahwa di dalam kita membuat suatu tim, ya, tim itu antara APP dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswanya. Bayangkan kalau adik-adik membaca atau menonton yang namanya super tim ini, itu dia mengganti ban, mengganti segala sesuatu ini kurang dari 2 detik. Ya, kurang dari 2 detik. Bayangkan. Jadi Red Bull ini luar biasa menurut hemat saya. Begitu datang, set, langsung jalan lagi. Nggak kebayang tuh, dulu bisa kayak gini. Tapi ada masing-masing punya peran masing-masing itu. Jadi contoh ya, nanti pada saat adik-adik bekerja, ada kita punya tim yang namanya tukang sapu. Ada punya tim seorang manajer, ada punya tim seorang general manager, ada suatu tim punya seorang staff. Janganlah dianggap yang namanya office boy tadi atau staff tadi adalah kerjaan rendahan. Jangan. Sebab apa? Tanpa mereka kita juga nggak bisa punya ini kok ruangan yang bagus. Kenapa demikian? Contoh, kalau ruangan kita tidak disapu bersih oleh mereka, siapa yang merawat itu ruangan? Kalau ruangan kita tidak ada yang namanya air minum, siapa yang nyiapkan air minum? Kalau bukan OB tadi. Nah demikian juga yang grup di pit stop ini. Yang satu nyiapin bannya, satu ngencengin bautnya, satu ngejagain ngisi fuelnya, dan sebagainya. Ya, lanjut ya. Ini tim. Kemudian tadi sudah dikatakan empowering you to the next landscape. Ini ada lagi falsafah yang paling luar biasa, yaitu mengenai tebarlah energi positif. Kenapa energi positif itu menjadi penting? Judulnya janganlah banyak ngomongin orang. Ya, oh si A tuh begini, si B tuh begini, si C tuh begini. Kalau kita udah gini nunjuk, berarti 3 atau 4 jari ini menunjuk ke kita sebenarnya. Ya, janganlah sekali-sekali kita mengeluarkan energi negatif. Tebarlah energi positif. Kalau ada orang ngomong, oh gini, yang jelek aja diomongin orang tadi. Kita diam aja, iya, gitu. Sekali waktu, lakukan pendekatan. Mas atau Mbak, kalau boleh kita keluarkan energi positif kita, jangan berprasangka buruk. Gitu ya. Ini namanya tebarlah energi positif. Nah, kemudian lakukan yang namanya klakson Anda terbunyikan. Apa sih yang maksud dengan klaksonnya dibunyikan? Yang tadi, perilaku positif Anda lakukan. Ingat ya, pepatah mengatakan, kalau kita bergaul dengan orang pandai, maka kita akan menjadi pandai. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka badan kita akan wangi, bukan? Kalau kita berperilaku positif nih, masuk ke suatu ruangan, suatu kelompok yang orangnya negatif, pasti magnet negatif akan kuat menerjang kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang berpikir positif, kita negatif ini bisa jadi positif. Nggak percaya, silakan lakukan. Ya, jadi bunyikanlah klakson Anda. Positif tentunya ya. Nah, yang paling sulit adalah magic word. Apa sih magic word? Kata-kata memohon maaf. Maaf ya Pak, maaf ya Kak, maaf ya Dek. Kata-kata maaf itu jarang sekali dilakukan. Bisa jadi saya juga tuh. Ya. Jadi magic word adalah kata-kata maaf, dan maaf. Nah, pertanyaan mengenai cita-cita. Acungkan jarinya siapa yang punya cita-cita? Pasti semua mengacungkan. Saya punya cita-cita, Pak. Nggak ada yang nggak punya cita-cita nih, saya tengok.
Acungkan siapa yang punya cita-cita, pasti semua punya. Tapi tengok datanya, data statistik. Ya, bayangkan. Nih ingat, yang punya cita-cita, yang tidak punya cita-cita itu 84 dari 100. Kenapa demikian? Kita lihat. Apa ini dengan cita-cita? Cita-cita itu harus tertulis, tertuang dalam bentuk tulisan dan diingat terus. Inilah tujuan hidup saya. Inilah tujuan hidup saya. Inilah tujuan hidup saya. Apakah itu adik-adik sedang nongkrong, di tempat kos-kosan, di kamar, di gadget, di mana, itu punya cita-cita. Harus ditulis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang punya cita-cita dan ditulis? Acungkan tangannya. Nggak banyak. Nggak banyak yang ditulis. Jadi dengan kata lain, nggak punya cita-cita sebenarnya. Ya. Ya nggak sih? Punya cita-cita tapi tidak ditulis. 13 orang. Yang lain tidak punya cita-cita. Kumangke, kata orang Sunda. Mungkin kumaha. Ya kan? Gimana nanti gitu. Jadi minimal harus ditulis dan wajib hukumnya. Selesai mendapatkan materi ini dari saya, kalian harus menulis cita-citanya dan kasih ke Pak Febrianto. Ya, nanti insya Allah di akhir kuliah kalian dibalikin tuh surat tadi. Ya, Pak Didi, siap kan Pak Didi ya? Semoga siap. Ditulis mereka cita-citanya apa, kita file dalam bentuk elektronik. Ya, bikin nanti cita-citanya ini. Nah, kita lihat tercapai nggak cita-cita kalian itu. Jangan-jangan usahanya yang nggak ada gitu. Judulnya adalah Omdo. Nanti direview nih oleh guru BK-nya, guru dosen pembimbingnya. Udah sampai mana nih cita-cita kalian ya? Lanjut. Kerang mutiara atau kerang rebus? Nah, tahu nggak kalian kerang tuh dapatnya dari mana? Itulah dari proses yang bertahun-tahun dilakukan oleh seekor kerang. Kerang lah ya. Nah, kerang itu nanti kalau dia di dasar laut, itu buka, tutup. Buka, tutup. Bukannya tadi, itu masuklah pasir. Pasir-pasir, masuk, tutup lagi. Pertanyaannya, dengan masuknya pasir-pasir atau benda asing tadi, dia giniin, si kerangnya sakit nggak tuh? Pasti sakit. Kita aja nggak tidak merasakan. Contoh, kalau kita kemasukan sesuatu, sakit kan badan kita kan? Seluruh badan kita sakit. Kerang pun demikian. Tetapi karena dia sering mangap nutup itu, jadilah yang namanya mutiara. Mutiara ini pada saat diambil oleh seorang manusia ke dasar laut tadi, dijual nilainya mahal. Padahal si kerang ini menderitanya bukan main. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik mahasiswa ini akan menjadi kerang rebus atau kerang mutiara? Dijawab. Pasti saya maunya jadi kerang mutiara, Pak. Kenapa? Supaya nilai saya lebih punya nilai saya di mata orang tua, di mata cewek saya, di mata cowok saya, di mata tempat kerja saya, di mata APP. Saya menjadi kerang mutiara. Ayo, kalau gitu sama-sama. Kalian harus berjuang. Tadi sudah saya katakan, catat cita-citanya. Direview setahun sekali, udah sampai mana. Ya kan? Passionnya harus muncul. Saya harus menjadi A, saya harus menjadi B, saya harus menjadi C. Contoh di awal tadi dikatakan bahwa saya bangga dengan keluarga saya. Ya, ingat itu. Jadi semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi. Untuk bisa mencapai itu, kalian tuh harus dicubit. Ya, ditusuk tuh pantatnya supaya belajar, supaya datang ke perpustakaan, supaya baca referensi, jangan hura-hura melulu, ngabisin duit, ngabisin rokok, ya kan? Nah, ini contoh. Kenapa muncul hiu-hiu kecil? Pengalaman nelayan Jepang itu di awalnya mereka itu ngambil dari laut Jawa. Datang, kalau Jepang kan sukanya dengan makanan mentah ya, ikan mentah ya. Sampai di Jepang di harga murah. Kenapa? Ikannya busuk.
sampai 2-3 kali. Akhirnya dikatakanlah, kamu bikin kolam kecil, ikan yang ditangkap itu masukin ke kolam tadi. Di dalam dikasih hiu kecil aja kasih. Oh, ternyata nasihat itu dipakainya oleh orang Jepang. Jadi pada saat diambil ikan tadi, disimpankan di kapal-kapal penangkap ikan kan ada kolamnya di dalam itu. Dimasukinlah hiu kecil tadi. Sampai di Jepang, harga ikan itu segar terus. Kenapa? Dia bergerak kan? Bergerak sampai ke Jepang. Nah, gara-gara hiu tadi, kenapa? Dia takut kan ikan-ikan itu karena hiu. Jadi dia bergerak terus ke sana kemari. Sampai harganya jadi mahal sampai di Jepang. Itu gara-gara hiu kecil. Jadi banyak sebetulnya ilustrasi-ilustrasi yang membuat kita menjadi bersemangat. Oke? Nah, yang terakhir bahwa kalau kalian sudah teguhkan di APP, saya harus jadi orang gini-gini nih, bakarlah kapal kalian itu supaya kalian tidak balik lagi ke belakang. Ibarat perang, udah masuk ke ranah musuh, kita harus fulfill, total, ngegas untuk menyerang musuh kita tadi. Jangan balik lagi. Kenapa kalau balik lagi mesti mengharapkan bisa balik. Di kapal kalian harus dibakar. Sekarang saya berjuang mati-matian, saya berjuang habis-habisan untuk bisa meraih cita-cita saya melalui APP. Gitu ya. Nah, ingat ini adalah konsep berpikirnya back to basic. Basics ini apa? B, bekerja dengan hati. Ya. Jadi kalian harus tulus memanfaatkan waktu itu belajar untuk mencapai cita-cita itu bekerja dengan hati. Ya. Dan A, aktif memastikan manfaat bagi pelanggan. Ya, pelanggan kalian siapa nih? Ya ayah ibu, ya kan? Atau perusahaan, atau APP-nya sendiri. Selalu berikan lebih dari yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kalian nilainya B, jangan B, A. Kalau bisa A plus. Ya. Nah, 4, I, inovatif dan merebut setiap peluang. Jadi jangan kelemar-kelemar nih. Ya. Nggak demen deh kelemar-kelemar. Harus semangat, aktif terus, inovatif. Pengen perubahan terus. Kan katanya anak-anak zaman sekarang, ya nggak? C, cermati disiplin. Nah, disiplin proses ya. Jadi untuk bisa kita ngantri, contoh nih ngantri aja kan perlu proses. Nah, kuliah jangan terlambat dan tegakkan integritas. Jujur ya. Integritas adalah salah satu bentuk kejujuran. S, semangat juang dan pantang menyerah. Kalau nggak ngerti, tanya lagi, terus sampai Anda paham. Bukan ngerti loh, paham itu tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan mengerti. Ya, ini basic. Diapalin nih, Pak Dedi, suruh ngapalin mereka. Tinggal dirubah aja nih sesuai dengan ininya mereka. Jadi anak-anak APP yang tahun 2010 ini masuk, 2020 ini masuk, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ini harus dikuasai. Nggak ada cerita, ya kan? Nah, yang terakhir adalah pepatah. Burung cendrawasih, burung irian. Sekarang udah Jayapura ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Mohon maaf sebelumnya jika ada hal-hal yang tidak nyaman didengar. Yang benar adalah dari Allah, yang salah dari saya. Demikian adik-adik semua, Bapak dan Ibu dosen APP. Saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya, sehingga saya bisa berkontribusi untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata atas pengalaman yang saya miliki selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat semua. Pak Dedi? Pak? Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Jafar. Mas Ya. Umam bisa di Berapa stop. menit nih? Mas Umam di stop dulu, Mas Umam. Berapa menit Mas Dedi? Sebentar, saya sedang komunikasi sama Mas Umam. Halo Mas Umam. Jam. 1 jam kayaknya Pak. 1 jam kayaknya. Ya kan lah. Mas Umam. Halo Mas Umam. Mas Umamnya sedang ini sepertinya ya, sedang sholat apa-apa ini.
Wah, 1 jam biasanya emang 1 jam sih. Nggak Nggak apa-apa apa-apa ya. Pak, memang waktunya 1 jam sih nggak apa-apa. Berarti nanti tugasnya kita, maksudnya di tempat yang lain. Sebentar saya coba komunikasi dulu dengan Mas Umam ya Pak ya. Siap, siap, lanjut.